Yuk baca Alkitab, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28. Pernah gagal, pernah ditolak, pernah patah hati, bagus. Karena Tuhan bisa pakai itu buat membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dan berdampak. Tunggu dulu, jangan katakan bullshit dulu ya. Aku jelasin satu-satu. Daud pernah jatuh, Musa pernah kabur dan membunuh orang. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Tuhan nggak mencoret mereka. Tuhan justru dari reruntuhan itu membangun fondasi yang luar biasa. Jadi kalau hidupmu sekarang lagi berantakan, jangan buru-buru menyerah dulu. Itu bukan episode terakhir. Itu cuman bagian dari proses hidupmu yang lagi Tuhan tulis. Kegagalan bukan akhir cerita. Itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kamu, bukan menghancurkan kamu. Percayalah, yang kamu anggap kehancuran sekarang ini, suatu hari kamu akan melihat itu sebagai momen di mana Tuhan mulai menyusun mukjizat yang akan kamu anggap adalah suatu yang berharga banget di hidup kamu. Kamu tahu gak sih, pernah ada istilah teori roti gosong. Roti gosong pada saat kita panggang itu ada tujuannya. Kamu kena macet di jam macet-macetnya itu ada tujuannya. Kamu telat ke penerbangan kamu itu semua ada tujuannya. Ya mungkin universe ini atau kita percayain ke Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu di hidup kamu itu. Aku pernah ngelihat suatu video TikTok gitu ya, nggak tahu ini relate apa enggak, tapi menurutku ini relate banget. Ada satu cerita, ibu dan anak ini lagi siap-siap mau ke sekolah gitu kan. Dan anak ini perlu bawa laptop, dan ibunya ini udah berkali-kali bilang, kamu udah siapin laptopnya, kamu udah siapin semua alat-alat kamu di situ, udah lengkap semua. Dan anaknya bilang, udah semua, aku udah masukin semua ke tas. Dia nggak terlalu menghiraukan ibunya. Nah, di saat mereka udah di jalan, di saat mereka udah setengah jalan, udah masuk ke mobil, udah setengah jalan, terus tiba-tiba anaknya ini ngelihat di tasnya itu, ternyata ada yang ketinggalan, laptopnya ketinggalan. Dan dia takut banget dong untuk ngomong sama ibunya. Terus dia bilang sama mamanya, Ma, kayaknya laptopku ketinggalan deh. Terus ibunya bilang kayak gini, loh bukannya tadi aku udah bilang ya, kamu harus bener-bener siapin. Terus kata anaknya, iya aku ternyata salah lihat dan aku bener-bener nggak tahu lagi harus gimana, aku perlu banget laptop itu gitu. Terus ibunya bilang, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ya udah nggak apa-apa, kita balik lagi aja. Terus anaknya bilang, maaf banget ya Ma, aku nggak repotin, aku bener-bener ceroboh banget gitu kan. Terus ibunya bilang, udah nggak apa-apa, semua orang juga kayak gitu, manusia juga nggak ada yang sempurna yang harus bener-bener pas gitu kan. Terus anaknya bilang, tapi ini bener-bener ceroboh Ma, aku bener-bener udah nggak dengerin ngomongan mama, nggak bener-bener lakuin apa yang mama bilang gitu kan. Terus mamanya bilang kayak gini, udah nggak apa-apa, it's okay. Dari hidup mama nih, mama juga belajar kayak gitu. Bisa jadi hal ini juga adalah cara Tuhan untuk kita bisa mendapatkan perjalanan trip plus ini gitu kan. Kalau misalnya kita terus jalan, mungkin kita gak bakal lagi sedekat ini. Kenapa? Karena mama punya cerita dulu tuh, mama pengen ke suatu festival konser gitulah, tapi mama ketinggalan tuh tiketnya. Terus anaknya bilang, emangnya nggak ada tiket digital? Ya kan zaman dulu nggak ada tiket digital, kata mamanya. Oh iya. Terus ya udah, akhirnya mama berujung nggak sampai ke konser itu, tapi nyampe ke suatu camp gitu, perkemahan gitu, pergi ke perkemahan gitu. Dan disitulah mama bertemu dengan dua best friend mama, pokoknya si A dan si B lah gitu, ketemu di situ. Itu adalah best friend mama yang sampai saat ini adalah teman terbaik mama. Nah, dari sini mama tuh belajar, kalau misalnya mama sampai ke konser itu, mungkin mama nggak bakalan dapetin teman sebaik mereka, bener-bener sahabat yang baik banget. Terus anaknya mikir, iya juga ya, kalau juga laptopku ini nggak ketinggalan, aku juga nggak bakalan tahu pesan yang bakalan disampaikan mama ini ke aku. Nah, ini tuh bagus banget sih videonya. Jadi aku mikir, setiap yang kita anggap itu ketinggalan, atau misalnya nggak sesuai, nggak perfect, kita gagal, misalnya sekarang teman-teman yang lagi gagal SBMPTN, atau nggak masuk ke PTN yang teman-teman suka, atau ke sekolah yang teman-teman suka, ke perusahaan yang teman-teman udah impi-impikan, atau nggak
menjadi cita-cita yang teman-teman impikan, bisa jadi ini adalah juga cara Tuhan di hidup teman-teman ini bisa lebih berarti bukan dari hal-hal itu aja, tapi coba sadari apa yang udah teman-teman dapatkan di hidup ini. Bisa jadi teman yang baik, atau bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang udah memang layak kita dapatkan yang diberikan oleh Tuhan gitu loh. Kita nggak bisa memaksakan sesuatu itu menjadi milik kita kalau itu bukan milik kita. Jadi jangan menyesali hidup kita sekarang ini. Jangan menyesali kegagalan-kegagalan ini. Karena kegagalan ini adalah menjadi story hidup kita. Bayangin kalau hidup kita tuh nggak ada kegagalannya sama sekali. Flat-flat aja gitu, berhasil. Nggak ada sama sekali hal yang seru. Nggak ada hal yang benar-benar bikin kita, wah. Kalau kita berhasil, berarti kita pernah gagal ya. Kalau kita selalu berhasil terus, kita nggak tahu ini berhasilnya di mana. Soalnya kita nggak pernah gagal. Kita tuh harus pernah gagal supaya kita tuh pernah berhasil. Sama juga kayak orang tuh nggak bakalan bisa bilang kamu cantik kalau semua orang di situ cantik. Harus ada satu yang jelek. Kalau nggak ada yang jelek, kita nggak bakal tahu itu cantik atau bagus. Ya kan? Masuk akal. Semoga ayat ini bisa mengingatkan kamu ya. Dari sini juga dibilangkan, semua orang itu dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita ini adalah gambaran anak-anak Tuhan Yesus, diciptakan untuk sesuatu yang besar. Mungkin kita nggak tahu sekarang apa, tapi pasti di hidup kita ini kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena aku juga pernah di posisi itu. Aku nggak masuk ke PTN yang aku mau, aku nggak masuk ke jurusan yang aku mau. Tapi ternyata aku ada di sini sekarang. Dan aku bisa menghasilkan dari yang aku lakukan ini sekarang. Aku nggak tahu ya, mungkin pada saat aku udah jadi profesi yang aku impi-impikan tuh sejak SMA itu, nggak tahu mungkin aku nggak bakalan dapetin ini semua, dan ini benar-benar adalah dream life yang aku mau. Mungkin belum sukses besar-besarnya, tapi kalau aku berproses terus di sini, mungkin ini adalah dream life yang aku mau. Aku bisa kemanapun, aku bisa kerja dimanapun, tanpa harus terikat dengan waktu, dengan orang, dengan tempat. That's life. Kita menganggap yang kita anggap itu adalah sesuatu yang aku harus ini, padahal itu bisa mengekang kita pada saat di situ. Tapi pada saat aku udah sampai di sini, aku nggak terikat dengan apapun, nggak terikat dengan waktu, dan aku benar-benar mensyukuri itu. Semoga teman-teman di sini juga bisa ngambil pelajaran dari sini ya, karena hidup itu bukan nggak kaku, hidup itu nggak kaku, hidup itu penuh dengan warna. Hidup itu penuh dengan kegagalan. Jadi, yuk isi tangki kegagalan kita dengan sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kita bisa sempurna, perfect di waktu yang ditentukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.